Halo seluruh siswa kelas 12 tingkat SMA dimanapun kamu hari ini belajar. Sungguh bahagia rasanya bertemu kamu kembali lewat video ini bersama dengan Ibu Manalu di sini. Tentunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana dengan kamu? Dalam kondisi sehat bukan? Ibu juga dalam kondisi sehat. Tentu dalam kondisi sehat kita dapat melanjutkan pembelajaran kita dalam keadaan baik. Hari ini kompetensi kita adalah menganalisis isi dan kebahasaan novel. Simak penjelasan Ibu, tonton terus video ini. Untuk kompetensi menganalisis isi dan kebahasaan novel, ada dua kegiatan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya. Yang kedua, menganalisis unsur kebahasaan novel. Dua kegiatan ini tentu akan menghantarkan kita mampu menganalisis isi dan kebahasaan novel. Tentu saja untuk mampu menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya sebagai kegiatan pertama kita, maka tentu muncul pertanyaan dalam benakmu apa-apa saja yang menjadi unsur intrinsik dalam novel. Dan pengertian unsur intrinsik itu sendiri kamu sudah ketahui ketika kamu masih belajar di kelas 11 ya bukan? Nah, yang pertama unsur intrinsik novel itu adalah tema. Tema itu adalah dasar dari sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Mari kita perhatikan contoh tema dalam sebuah novel. Novel dengan judul Eiffel I Am in Love. Ibu bacakan untuk kamu penggalannya ya. Non, kayaknya Non perlu nelpon Bapak. Soalnya di sini udah sepi, udah nggak ada orang yang nunggu. Kata sopir Tita yang tampaknya sudah kelelahan mengangkat-angkat papan nama tersebut. Nah, temanya ini adalah mengenai anak muda atau remaja dengan segala perilaku, sifat, dan kediriannya. Ya kan? Tentu saja itu tadi kita lihat bahwa tokoh utama dipanggil dengan sebutan Non, berarti kan masih muda atau remaja. Tentu yang diomongkan nanti di novel ini adalah perilakunya, sifatnya, atau kediriannya. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya fiksi yang oleh pembaca ditafsirkan melalui kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan tindakan. Mari kita perhatikan tokoh dalam sebuah penggalan cerita novel. Ibu bacakan untuk kamu. Dapat dikatakan tak jarang Lintang mempertaruhkan nyawa demi menempuh pendidikan. Namun tak sehari pun ia pernah bolos. 80 km pulang pergi ditempuhnya dengan sepeda setiap hari. Tak pernah mengeluh. Jika kegiatan sekolah berlangsung sampai sore, ia akan tiba malam harinya di rumah. Sering aku merasa ngeri membayangkan perjalanannya. Ini pada novel Laskar Pelangi. Nah, di situ tertulis kata Lintang. Lintang itu adalah penyebutan untuk nama tokoh. Ya, itu contoh tokoh dalam unsur-unsur intrinsik di novel. Unsur yang ketiga adalah penokohan. Kalau tokoh tadi adalah orang yang ditampilkan dalam karya fiksi tersebut atau dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan itu adalah teknik atau cara tokoh ditampilkan. Bagaimanakah cara tokoh itu ditampilkan sebagai cerita atau yang memerankan cerita dengan bagus. Itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, penokohan itu ada dua. Yang pertama adalah penokohan analitik, yaitu pengarang langsung menggambarkan keadaan atau pelukisan bentuk fisik seseorang tokoh sehingga pembaca bisa langsung tahu watak tokoh tersebut. Yang kedua, penokohan dramatik, yaitu pengarang mengungkapkan watak tokoh dengan hal-hal yang berhubungan dengan tokoh, bisa berupa tingkah laku, gaya bicara, atau reaksi tokoh lain. Nah, kembali kita lihat contoh bagaimanakah penokohan yang dramatik atau yang analitik dalam sebuah novel. Ibu bacakan untuk kamu contoh yang dramatik. Dia marah saat Arai menirukan pidatonya dan mengajak dua penjaga untuk mengejar murid tersebut agar dihukum.
Nah, dari situ kita lihat ada orang yang pemarah ya. Secara dramatik diceritakan bahwa tokoh itu marah ketika ada orang yang menirukan gaya bicaranya. Jadi nampak kelihatan watak tokohnya ya. Yang kedua adalah secara analitik. Orang dewasa bisa saja bertikai, namun tidak bagi Mazmur, Thomas dan ketiga sahabatnya. Walaupun kampung mereka bermusuhan, ayah Mazmur terbunuh oleh ayah Agnes, tapi mereka tetap berusaha berkawan dan mendamaikan kedua kampung mereka. Ini tertulis di novel Di Timur Matahari. Nah, tadi disebutkan analitik itu ada pengarang langsung menggambarkan keadaan atau pelukisan bentuk fisik seseorang sehingga pembaca bisa langsung tahu watak tersebut. Jadi pengarang ini langsung menggambarkan watak Mazmur, tokoh dan ketiga sahabatnya yang terus berusaha berkawan dan suka mendamaikan ya, suka berdamai, mendamaikan kedua kampung mereka. Ini adalah contoh penokohan. Unsur intrinsik yang keempat adalah alur. Alur itu artinya urutan rangkaian peristiwa-peristiwa yang membentuk suatu cerita. Berbicara tentang alur atau rangkaian cerita bisa kita bicarakan melalui jenis-jenisnya. Namun pada kesempatan ini di dalam video ini justru yang Ibu tawarkan kepada kamu adalah tahapan alurnya. Karena alur itu sendiri kan rangkaian cerita. Bagaimanakah rangkaian cerita itu ditempatkan sehingga menjadi cerita yang menarik. Nah, di video ini ada Ibu buatkan tahapan alur, Ibu baca untuk kamu ya. Yang pertama adalah pengenalan atau eksposisi, yaitu tahap perkenalan, memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada dalam novel. Yang kedua adalah pertentangan atau konflik, di mana dalam tahap ini biasanya tokoh utama mulai mengalami konflik dengan tokoh lain, diri sendiri atau dengan yang lain. Yang ketiga adalah pertumbuhan atau penanjakan konflik maksudnya ya. Artinya konflik akan semakin melebar dan terjadi beberapa pertentangan antar tokoh. Yang keempat adalah klimaks atau puncak ketegangan konflik. Ini terjadi ketegangan masalah yang memuncak sehingga memunculkan kejutan atau hal-hal yang tidak diduga oleh pembacanya. Biasanya ini yang paling ditunggu oleh pembaca ya, masalah yang paling besar ini di klimaks. Kemudian yang kelima adalah anti klimaks. Nah, tahapan ini ketegangan atau konflik sudah mulai mereda dan mulai muncul solusi penyelesaian dari mana masalah yang terjadi. Dan yang terakhir adalah akhir atau endingnya, di mana dalam tahapan ini terjadi penyelesaian konflik dan menandai berakhirnya cerita. Nah, akhir cerita ini bisa berakhir bahagia atau juga bisa berakhir sedih atau disebut dengan happy ending atau sad ending. Mari kita perhatikan contoh tahapan alur ini dalam penggalan-penggalan novel. Yang pertama tadi eksposisi. Ibu bacakan untuk kamu. Sekumpulan murid di dalam kelas dengan raut wajah muram dikarenakan guru pengganti tidak kunjung datang. Terlihat dengan jelas di wajah mereka kekecewaan yang mendalam. Ini diambil dari dipetik dari novel yang berjudul Di Timur Matahari. Nah, ini adalah eksposisi, pengenalan ya, pengenalan kepada pembaca awal dari sebuah cerita tersebut. Tahapan konflik, Ibu bacakan untuk kamu contohnya. Ini bukan batalion, kami bukan prajurit ayah yang harus tunduk perintah komandan. Kami anak-anak juga punya hak menentukan masa depan sendiri, jawab Ronggur penuh emosi sebelum beranjak pergi. Ronggur, aku belum selesai bicara, ucap Sersan TB berusaha mengejar Ronggur yang sudah turun ke bawah. Ini dipetik dari novel Toba Dream. Nah, dalam hal ini sudah muncul masalah, yaitu ada anak yang bernama Ronggur atau tokoh yang bernama Ronggur tidak setuju mungkin dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya terhadap mereka. Muncul masalah. Berikutnya contoh penggalan novel pada tahapan alur penanjakan. Ibu baca untuk kamu. Anakmu ini dipromosikan jadi direktur internal client management. Opo iku? Entar aku telepon jelaskan. Pokoke iki gede bu. Aku diberikan kepercayaan yang lebih besar di kantor ini. Setelah 8 tahun di New York bu. Setelah ingin pulang tiap tahunnya. Promosi ini lebih dari mimpiku. Mungkin lebih dari mimpi kita semua digabungkan jadi satu. Ini pada penggalan novel
Nine Summer, Ten Autumn, gitu ya. Nah, di sini mulai terjadi penanjakan dari sebuah masalah. Artinya ada seorang yang begitu ketika dia selalu ingin pulang setiap tahunnya, tiba-tiba dipromosikan jadi direktur. Tentu ini akan menjadi menimbulkan sebuah permasalahan, ya, menimbulkan sebuah permasalahan, dan permasalahan itu nanti akan menuju puncaknya. Berikutnya Ibu baca contoh alur klimaks untuk kamu. Setelah ditunggu hingga siang, ternyata jumlah pendaftar tidak lebih dari 9 orang. Jumlah ini tentu saja belum mencukupi persyaratan Depdikbud. Hal ini tentu saja sangat mencemaskan Pak Harpan sang kepala sekolah dan Bu Muslimah sang guru. Sampai pada akhirnya Pak Harpan memutuskan untuk memberikan pidato sekaligus mengumumkan bahwa penerimaan siswa baru dibatalkan. Ini ada pada novel Laskar Pelangi. Nah, bila kita lihat ya kondisi yang barusan Ibu baca untuk kamu, ada puncak permasalahan di situ, yaitu bahwa seorang tokoh yang bernama Pak Harpan mengumumkan bahwa penerimaan siswa baru dibatalkan. Tentu ini adalah puncak sebuah permasalahan, percikan-percikan dari masalah-masalah yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh alur anti klimaks. Ibu baca untuk kamu. Sesaat hampir saja Pak Harpan memulai pidatonya untuk memberitahukan bahwa penerimaan siswa baru di SD Muhammadiyah dibatalkan. Seorang ibu muncul untuk mendaftarkan anaknya yang bernama Harun yang mengidap keterbelakangan mental. Tentu saja kedatangan Harun dan ibunya ini memberikan napas lega kepada Pak Harpan, Bu Muslimah, dan juga para calon siswa serta orang tuanya. Harun telah menggenapi jumlah siswa untuk menghindarkan SD Muhammadiyah dari penutupan. Ini terdapat pada Laskar Pelangi. Nah, kalau kita lihat contoh anti klimaks ini, bahwa sesuatu yang menjadi masalah tertutupi oleh karena kehadiran seorang anak yang bernama Harun. Ya, tentu saja kedatangan Harun ini menggenapi jumlah siswa yang tadinya SD itu hampir ditutup karena tidak tergenapi jumlah siswa pendaftarnya, tergenapi oleh kehadiran seorang anak yang bernama Harun. Sekalipun Harun tersebut adalah anak yang mengidap keterbelakangan mental. Artinya tokoh Harun telah menjadi solusi terbaik untuk sebuah permasalahan di penggalan novel ini. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh alur akhir. Ibu baca untuk kamu penggalannya ya. Di tengah Habibie menjabat menjadi presiden, kesehatan Ainun semakin menurun. Ia tak berani memberitahu suaminya karena tidak ingin menambah beban pikirannya. Sampai akhirnya Ainun jatuh pingsan saat memberikan pidato. Saat mengetahuinya, Habibie merasa sangat terpukul. Ternyata penyakit lama Ainun kambuh lagi. Ainun adalah segalanya bagi Habibie. Ia sangat mencintainya. Baginya, Ainun adalah mata untuk melihat hidupnya. Begitupun Ainun, Habibie adalah pengisi kasih dalam hidupnya. Ini pada novel Habibie dan Ainun. Nah, pada alur terakhir ini boleh kita lihat ya, ada sebuah penyesalan yang amat sangat dari sang tokoh yang bernama Habibie karena kesibukannya. Dia tidak mengetahui istrinya memiliki penyakit dan kambuh kembali. Nah, pada proses selanjutnya mungkin bisa saja Habibie akan kehilangan Ainun untuk selamanya. Itu yang menjadi akhir dari cerita ini. Tentu saja cerita ini akan berakhir menjadi sad ending kalau misalnya Ainun tersebut nanti akan menjadi meninggal. Nah, tapi dalam alur akhir ini kita sangat melihat bahwa Habibie ya sebagai tokoh utama merasa sangat terpukul oleh karena tidak mengetahui penyakit istrinya, oleh karena kesibukannya. Demikian alur akhir atau contoh penggalan pada alur akhir sebuah cerita novel. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kelima adalah latar. Latar adalah unsur yang berkaitan dengan tempat dan waktu yang melatar belakangi terjadinya kejadian atau peristiwa dalam novel. Bahkan, latar ini mampu menciptakan suasana dalam cerita. Makanya nanti latar itu terbagi 3 ya, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana atau kondisi. Baik, contoh latar dalam penggalan novel Ibu baca untuk kamu ya. Pada suatu malam di
plat apartemen, seorang gadis bernama Noura dianiaya oleh keluarganya. Fahri tak tega melihatnya. Ini dalam novel ayat-ayat cinta. Nah, latar tempat di situ plat apartemen. Latar waktu pada suatu malam. Latar suasana sedih, tentu saja sedih karena ada seorang tokoh yang bernama Noura dianiaya oleh keluarga. Unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang pengarang dalam menceritakan kisahnya dalam novel. Secara umum ada dua jenis sudut pandang dalam novel, yakni sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama yaitu cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang pertama. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, kami, dan sebagainya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga adalah cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang ketiga. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, mereka, dan menuliskan nama tokoh pada penceritaannya. Nah, sudut pandang itu ada juga yang menyebutkan dengan istilah point of view. Mari kita lihat contoh sudut pandang dalam penggalan cerita novel Ibu membacanya untuk kamu. Contoh sudut pandang orang ketiga. 13 tahun lalu karena takut ketinggalan kereta, Arini menumpang kereta yang salah. Kereta yang menjerumuskannya ke jurang penderitaan. Dia mengira tidak ada lagi kereta yang akan melintasi hidupnya. Ini pada novel Arini masih ada kereta yang lewat. Nah, sudut pandang orang ketiga itu kan menuliskan nama tokoh ya. Ini Arini adalah tokoh utamanya. Kemudian contoh sudut pandang orang pertama. Ibu baca untuk kamu. Mana sempat kuperhatikan mereka datang sendirian atau beramai-ramai. Kau ini macam wartawan saja, banyak tanya. Aku mendengus sebal meninggalkan tukang kebun. Nah, ini adalah sudut pandang orang pertama yang menggunakan kata ganti orang pertama yaitu aku. Unsur intrinsik yang ketujuh adalah gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Yang meliputi gaya bahasa bisa berupa pemilihan kata, penggunaan kalimat, penghematan kata, pemakaian majas, dan sebagainya. Nah, mari kita lihat salah satu contoh penggunaan gaya bahasa dalam sebuah cerita novel. Ibu ambil contohnya penggunaan majas. Majas ini contradictio interminis contohnya. Ibu baca untuk kamu. Sejam sebelumnya, istana Arini masih indah dan sempurna, namun kini berubah menjadi serpihan kaca yang berhamburan dan menusuk-nusuk ruang batinnya. Ini pada novel Arini masih ada kereta yang mau lewat. Nah, gaya bahasa contradictio interminis artinya adalah di dalam kalimat itu ada dua kontra yang berbeda maknanya. Pertama kita lihat Arini, sejam sebelumnya si Arini itu masih indah dan sempurna. Namun pada klausa berikutnya terjadi perubahan menjadi serpihan kaca yang berhamburan dan menusuk-nusuk ruang batin. Artinya keindahan dengan kaca yang menusuk-nusuk adalah dua hal yang berseberangan. Itu contoh penggunaan majas. Unsur intrinsik yang kedelapan adalah amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam novel yang bisa diambil oleh pembaca. Amanat bisa disampaikan secara tersurat atau langsung, atau secara tersirat atau tidak langsung. Hal ini membuat novel tidak hanya berisi hiburan saja, tapi ada hikmat dan pelajaran yang bisa dipetik oleh pembaca. Mari kita perhatikan yang bisa kita tangkap sebagai amanat dalam sebuah penggalan novel. Ibu baca untuk kamu. Dendam diibaratkan bara api. Ia bisa menyulut api peperangan yang akan terus tersulut apabila tidak ada yang ingin memadamkannya. Dan perang adalah hal yang menyiksa banyak jiwa. Maka janganlah kamu membiarkan hatimu menjadi bara peperangan yang merantai dirimu menjadi budaknya. Ini adalah amanat yang bisa kita lihat dari novel Di Timur Matahari. Nah, demikianlah tadi kita mampu menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya. Kamu sudah paham apa-apa saja unsur intrinsik dalam novel, kemudian dapat menemukan di dalam penggalan-penggalan novel. Akhirnya dengan mengetahui unsur intrinsiknya kita juga mampu memahami ya isi novel tersebut dengan baik. Ya, itu namanya mampu menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsiknya.
Selanjutnya kegiatan kita yang kedua adalah menganalisis unsur kebahasaan novel. Lalu kemudian muncul lagi pertanyaan dalam benakmu, apa-apa saja unsur kebahasaan dalam novel. Nah, tonton terus video ini, kita mulai menganalisis unsur kebahasaan novel. Unsur kebahasaan yang pertama pada novel adalah banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Nah, contohnya ibu bacakan untuk kamu. Ibuku meski waktu itu masih remaja, tapi sudah bermain musik sama orang-orang yang sudah tua dan keren, seperti Uwak Gitorolis, Kang Deddy Stansa, juga dengan Kang Hari Rusli yang waktu itu bikin kelompok musik Gang of Hari Rusli. Dan kata ibu, mereka semuanya guru. Ini pada novel Dilan 1990 halaman 13-14. Nah, manakah kalimat yang bermakna lampau? Kalimat yang bermakna lampau ini ditandai dengan kata-kata waktu itu, ya. Ibuku meski waktu itu masih remaja. Nah, itu berarti menandakan kalimat atau kegiatan sudah berlangsung, ya. Telah selesai, berarti bermakna lampau. Unsur kebahasaan yang kedua adalah banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Nah, contohnya ibu bacakan untuk kamu. Hujan deras dibarengi petir yang menyambar-nyambar biasanya pertanda baik bagi orang-orang yang paham akan keberkahan Imlek. Menjelang Cap Gomeh yang akan datang dalam beberapa hari ini, masyarakat Tionghoa berharap akan turun hujan besar disertai halilintar yang berkepanjangan. Ini pada novel Kancing yang Terlepas tahun 2011 halaman 312. Nah, manakah di sana kata-kata yang menyatakan urutan waktu? Mari kita perhatikan. Nah, di sana ada kata konjungsi menjelang. Menjelang Cap Gomeh yang akan datang dan seterusnya, ya, ada kalimatnya. Kata menjelang itu sendiri telah menunjukkan urutan waktu, ya, urutan waktu. Nah, itulah yang disebut dengan kata-kata yang menyatakan urutan waktu yang banyak kita jumpai pada novel. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material, ya, gitu ya. Ibu baca untuk kamu contohnya. Nata menyemprotkan percikan air dari selang untuk menggodanya dan Niki berteriak kecil. Dia segera melupakan riasannya yang hancur untuk membalas Nata dan menarik analis bersamanya. Ini pada penggalan novel Refrain yang diciptakan atau yang dipublish tahun 2012 halaman 63. Nah, manakah di sana kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan? Jadi kata-kata menyemprotkan, ya, kemudian membalas, menarik itu adalah kata-kata yang menggambarkan suatu tindakan. Yang keempat adalah banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Ibu membacakannya untuk kamu. Dia cerita tentang bisnis perhotelan keluarganya. Sejak kecil dia sering ikut papinya traveling ke luar negeri, belajar tentang perhotelan dan seluk-beluknya. Ini dikutip dari novel Refrain yang dipublish tahun 2012 halaman pertama. Nah, manakah kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung? Penggunaan kata tentang, ya, penggunaan kata tentang sudah menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang tidak langsung. Kalau misalnya dikatakan dia cerita tentang bisnis perhotelan keluarganya, berarti ini adalah kalimat yang bukan langsung diceritakan kepada seseorang, ya, tetapi sudah dikutip oleh orang ketiga dan kemudian orang ketiga tersebutlah yang menginformasikan. Selanjutnya banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau kita sebut ini kata kerja mental. Nah, manakah contohnya? Kita baca untuk kamu. Dia sudah memikirkannya matang-matang, memainkan pelbagai jenis skenario yang mungkin terjadi. Ini kita kutip juga dari novel Refrain tahun 2012 halaman 150. Nah, manakah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan? Nah, dengan kata
memikirkan adalah salah satu contoh kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau mental, ya kan? Jadi apa perbedaannya tadi dengan kata kerja tindakan atau material? Kalau kata kerja mental itu kita tidak dapat melihat wujudnya, tetapi dapat dirasakan. Seperti itu ya. Contoh lain misalnya merindukan, mencintai, mengharapkan, itu kan tidak bisa kita lihat aksinya, tetapi itu ada, perbuatan itu ada. Selanjutnya, unsur kebahasaan pada novel banyak menggunakan dialog. Nah, contoh ibu bacakan untuk kamu. Katanya dia habis nangkap nyamuk, dapat 2 ekor, terus dia masukin ke botol. Kedua nyamuk itu dia namai Boni dan Kinkan. Perasaan waktu itu di Bandung, bukan sedang musim nyamuk deh. Sudahlah, ikuti permainannya. Mau nggak? Mau apa? Nyamuk. Kataku balik nanya. Iya, kamu 1, aku 1. Di sini juga banyak. Di situ juga ada, tanya Dilan. Subhanallah. Ada 7.000. Di sini mah sedikit katanya. Bagi sini kalau mau. Nah, ini kutipan novel Dilan 1990 halaman 161. Nah, penggunaan tanda petik pada kalimat-kalimat yang bisa kamu tangkap di layar video itu adalah merupakan dialog ya. Dialog itu nanti percakapan antara 2 atau lebih, maaf ya. Dialog itu adalah percakapan antara 2 atau lebih tokoh. Kemudian kalau dalam kalimat lainnya boleh dikatakan ini adalah kalimat langsung ya. Jadi ini adalah dialog ditandai dengan tanda kutip. Selanjutnya banyak menggunakan kata-kata sifat. Contoh ibu baca untuk kamu. Terus rumahnya luas banget sampai ada satu ruangan khusus untuk memamerkan lukisan antik punya nyokapnya. Sekali lihat juga tawarganya ratusan juta rupiah. Ini pada novel Refrain 2012 halaman 190. Nah, manakah kata-kata sifat yang ada pada penggalan novel tersebut? Kita lihat ya, luas banget ya. Kemudian kita lihat lukisan antik itu merupakan kata-kata sifat. Nah, dengan demikian kamu semakin mengerti apa-apa saja unsur kebahasaan yang sering dikeluarkan pada novel. Kemungkinannya juga ada juga yang tidak kita bicarakan di sini tetapi muncul di novel. Tetapi paling tidak yang ibu tawarkan untuk kamu adalah unsur kebahasaan yang sering ditonjolkan dalam novel. Selain itu nanti tentu saja karena dia prosa fiksi, maka banyak menggunakan gaya bahasa atau majas. Tentu gaya bahasa tadi sudah masuk kepada unsur-unsur intrinsik. Dengan mengetahui unsur-unsur intrinsik dan juga mengetahui unsur-unsur kebahasaan dalam novel, tentu saja akan mempermudah kamu untuk mampu menganalisis isi dan kebahasaan novel. Sehingga ketika kamu mampu menganalisis isi dan kebahasaan novel, kita berarti mampu memahami novel dengan baik. Sehingga tujuan atau apa yang diharapkan oleh penulis novel itu sendiri sampai kepada pembaca, berhubung karena pembaca tersebut paham akan isi novel tersebut. Nah, salah satu pembaca itu adalah kamu yang sedang belajar menganalisis isi dan kebahasaan novel pada kelas 12 tingkat SMA. Semoga pembelajaran ini tetap pembelajaran yang bermakna. Kamu mengerti bagaimana menganalisis isi dan kebahasaan novel. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas mandiri kepada kamu seperti pelatihan bagaimana kamu bisa menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik dan juga menganalisis unsur kebahasaan novel. Nah, novel yang akan Ibu tunjuk adalah novel yang kita sepakati, misalnya seperti yang ada di dalam buku pegangan kamu atau istilahnya dalam buku paket kamu. Terima kasih atas perhatian kamu terhadap pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada kompetensi yang berbeda.